Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bu Rika Wahyuni MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis syariah dan teman-teman yang ada di kelas. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nur Syifa Fadila sebagai moderator dari kelompok A. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang operasional lembaga bisnis syariah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Maharani dengan NIM 211761. Yang kedua ada Faradina Salsabila dengan NIM 211760. Yang ketiga ada Mas Ayu Fegi Handayani dengan NIM 211764. Yang keempat yaitu saya Nur Syifa Fadila dengan NIM 211754. Yang kelima ada Sarofatun Nikmah dengan NIM 211765. Dan yang terakhir yaitu Syafiki Deva Ramadhani dengan NIM 211751. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang materi operasional lembaga bisnis syariah, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator kelompok kami. Untuk materi awal akan dibawakan oleh Mas Ayu Fegi. Kepada Fegi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ayu Fegi Handayani NIM 211764 akan menjelaskan tentang konsep dasar lembaga bisnis syariah, ruang lingkup lembaga bisnis syariah, definisi dari operasional dan lembaga bisnis syariah. Konsep dasar lembaga bisnis syariah. 1. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 2. Jual beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. 3. Umat manusia mengajarkan ta'awun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan menghindari ikhtinas. Quran Surah At-Taubah ayat 34. 4. Hampir semua pekerjaan muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melanggarnya atau usnul fikih. Ruang lingkup lembaga bisnis syariah. 1. Perdagangan, baik tunai maupun tangguh atau al-ba'i. 2. Sewa dan sewa beli atau al-ijarah. 3. Investasi atau penyertaan atau syirkah, baik untuk kepentingan sendiri atau investment banking maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah atau investment management. 4. Jasa-jasa titipan atau al-wadi'ah. 5. Jasa-jasa ju'alah dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, definisi dari operasional dan lembaga bisnis syariah. Pengertian operasional menurut Widjo HS adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Sedangkan lembaga bisnis syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut mencangkup bagian dari keseluruhan sistem sosial masyarakat. Menurut Ibrahim, tahun 2013. Secara terperinci, definisi operasional memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur variabel. 2. Memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Yang keempat, memadukan jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti. Baik, terima kasih kepada Mas Ayu Fegi telah menjelaskan materi kami mengenai konsep dasar lembaga bisnis syariah, ruang lingkup lembaga bisnis syariah, dan definisi dari operasional dan lembaga bisnis syariah. Lalu berikutnya saya akan berikan kepada Faradina Salsabila yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Dina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang definisi bisnis syariah dan jenis-jenis bisnis syariah. Definisi bisnis syariah.
Istilah syariah berasal dari kata syariat yang memiliki arti yaitu hukum agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis bisnis syariah. 1. Perbankan syariah. Bank syariah merupakan salah satu jenis bisnis berbasis syariat yang belakangan ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil secara adil. Sistem operasional dan produk yang ditawarkan juga dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami sesuai Al-Quran dan hadis. Bisnis perbankan menjalankan usaha dengan memberikan kredit, peredaran uang, dan pilihan jasa perbankan lainnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu lembaga keuangan syariat yang halal dan terpercaya yaitu Amarta, dengan pilihan produk seperti investasi syariah, pinjaman syariah, dan lain sebagainya. 2. Pegadaian syariah. Aran atau gadai merupakan suatu kegiatan menahan harta yang dimiliki oleh peminjam dan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Benda-benda yang menjadi jaminan gadai juga harus memiliki nilai ekonomis. Misalnya perhiasan emas, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. 3. BMT. Jenis bisnis syariah yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi telinga Anda, bukan? BMT, Baitul Mal wa Tamawil, merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan membantu membela kepentingan dan mengangkat martabat kaum fakir miskin dan menerapkan prinsip bagi hasil. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT bertujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil. Baik, terima kasih kepada Faradina Salsabila telah menjelaskan materi kami mengenai definisi bisnis syariah dan jenis-jenis bisnis syariah. Lalu berikutnya saya akan berikan kepada Dewi Maharani yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Rani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maharani akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Faradina. Operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah adalah pemilik dana menanamkan uang di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi keuntungan bagi hasil. Dana nasabah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yakni produk-produk bank syariah, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah prinsip wadiah yad damanah untuk produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah yad damanah, pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keuntungan harta titipan sehingga boleh dimanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip mudharabah, penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah, seperti yang dijelaskan pada prinsip wadiah, di mana hasil usaha akan dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Prinsip mudharabah diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyadah. Definisi, prinsip, dan tujuan penyaluran dana dalam menyalurkan dananya pada nasabah. Produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu prinsip jual beli. Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istinah. Kedua, prinsip sewa transaksi. Ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip sewa sama saja dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksi.
Jika jual beli, objek yang ditransaksikannya adalah barang, sedangkan prinsip sewa adalah jasa. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran pada akhir masa sewa. Bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah, di mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal transaksi atau perjanjian. 3. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasari atas prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudarabah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewi Maharani telah menjelaskan materi mengenai sistem operasional bank syariah. Lalu berikutnya, saya akan berikan kepada Syafiki Deva Ramadhani yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Deva, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiki Deva Ramadhani. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya, yaitu Rani. Prospek perkembangan perbankan syariah di tanah air sendiri secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Yang pertama, penduduk. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga ini menjadi pemicu kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM. Perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut. Banyak upaya yang meningkatkan SDM, khususnya adalah bidang hukum ekonomi syariah. Dukungan dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang banyak membuka jurusan tentang ekonomi syariah patut diberi apresiasi. Yang ketiga adalah pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan, cukup besar. Berikut adalah produk serta jasa perbank syariah yang dapat kita nikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah yang pertama adalah tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih yang misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapat keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank akan memberi hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, ada deposit syariah. Deposit banyak dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan investasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposit produk simpanan di bank yang menyetornya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal maupun hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposit konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposit syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposit adalah akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60:40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, maka makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama resiko. Yang ketiga adalah gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan oleh PT Pergadaian Indonesia adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga, namun nasabah wajib menyerahkan barang bukti atau barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar hutang saat tempo yang telah disepakati. Dalam praktiknya,
barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pembeli gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebih dikembalikan kepada pegadaiannya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syafiqi Deva telah menjelaskan materi mengenai produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Lalu materi terakhir saya akan berikan kepada Sarofatun Nikmah yang akan menjelaskan materi lanjutan mengenai produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum yang sebelumnya dijelaskan oleh Deva. Kepada Ova kami persilahkan. Oke teman-teman, saya Sarofatun Nikmah dengan NIM 211765. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Deva terkait tentang giro syariah. Saya melanjutkan penjelasannya. Yang keempat ada giro syariah, salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan yang sering disebut dengan giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian yang kelima ada pembiayaan syariah atau ijarah, sewa guna usaha atau leasing. Pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang artinya menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti al-iwadu atau ganti. Berdasar SK Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991, tepatnya pada tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kesimpulannya teman-teman, dalam lembaga bisnis syariah itu terdapat banyak macam-macam lembaganya, yaitu diantaranya ada bank syariah, pegadaian syariah, dan juga BMT. Tentunya masih banyak yang lainnya. Selain itu, dari masing-masing lembaga bisnis syariah yang tadi itu memiliki sistem operasional yang berbeda juga. Nah, di sini kami mengambil contoh hanya pada lembaga perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya dalam bisnis syariah itu memiliki tujuan dan pedoman yang sama, walaupun lembaganya itu beda-beda, yaitu sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan umat baik di dunia dan di akhirat, untuk menggapai ridha Allah Ta'ala serta membantu saudara seiman kita. Selain itu juga, pedoman dalam bisnis syariah tidak lepas dari Al-Quran, hadis, dan juga sunnah Rasulullah. Kita patut mencontoh cara Nabi Muhammad SAW bermuamalah. Jadi sejak zaman Nabi, sejak zaman Rasulullah itu sudah ada yang namanya berdagang. Nah, di mana Rasulullah dulu juga seorang pedagang, beliau menerapkan yang namanya kejujuran. Selain itu juga ketika ada barang yang kurang pas atau mungkin ada kerusakan sedikit, itu patut diberitahukan kepada calon pembeli. Jadi dari contoh atau sifat-sifat Rasulullah
ketika berdagang itu patut kita tiru sebagai pedoman. Oke teman-teman, untuk sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom chat. Nanti akan kita bantu jawab satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sarofatun Nikmah telah menjelaskan materi terakhir kami mengenai produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Baiklah, kita telah mendengarkan penjelasan dan kesimpulan materi pada hari ini mengenai operasional lembaga bisnis syariah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.